Nadia. Nama saya Agnes Bleski. Nama saya Digdaya Bara Fitrawan. Nama saya Anissa Fitria Fadila. Namaku Dea Fadila dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan melalui video tentang satu akulturasi dan budaya Islam. Apakah kalian tahu tentang akulturasi? Iya, benar. Akulturasi adalah sebuah proses pencampuran budaya asing dengan kebudayaan yang lama. Namun, hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dan pada waktu Islam masuk Indonesia tidak hanya berbentuk fisik kebendaan melainkan selain bangunan seni ukir atau pahat dan karya sastra, tetapi juga menyangkut pola hidup dan kebudayaan fisik yang lain. Seperti contohnya, satu, seni bangunan. Pada zaman perkembangan Islam, seni bangunan yang menonjol adalah masjid dan menaranya serta makam. A. Masjid dan menara. Fungsi utama masjid adalah sebagai tempat beribadah bagi orang Islam. Namun masjid mempunyai fungsi yang luas, yaitu sebagai pusat untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan untuk mempraktikkan ajaran-ajaran persamaan hak dan persahabatan di kalangan umat Islam. Di sini ada beberapa ciri-ciri bangunan masjid kuno di Indonesia. 1. Atapnya berupa atap tumpang. 2. Tidak ada menara. 3. Umumnya masjid didirikan di ibu kota atau dekat istana kerajaan. Namun ada juga yang berdasarkan jumlah atapnya. Masjid-masjid kuno dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. 1. Masjid kuno yang beratap bertingkat 2. 2. Masjid kuno yang atapnya bertingkat 3. Pada masjid-masjid kuno di Indonesia untuk menandai datangnya waktu sholat dengan memukul beduk atau kentungan. Dan ada beberapa jenis masjid untuk mengetahui perkembangan masjid sebagai bangunan. 1. Masjid tradisional. 2. Masjid makam. Dan 3. Masjid modern. B. Makam. Makam merupakan tempat dikuburkannya orang yang sudah meninggal. Tempat dan bangunan yang di atas makam sangat ditentukan oleh siapa dan kedudukan apa yang dia miliki. Di Indonesia, makam-makam yang berasal dari masa Islam awal yang berhasil ditemukan diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Nisan Raden Patah, Jawa Tengah. 2. Nisan Syahid Abdurrahman, Kalimantan Barat. 3. Nisan Raja Sabu Kingking, Sumatera Selatan. 4. Nisan Sultan Abdul Qadir, Sulawesi Selatan. 5. Nisan Kemakam di Baru, Sumatera Utara. 6. Nisan Makam Trawulan, Jawa Timur. 7. Nisan Pangeran Jayakarta, Jakarta. 8. Nisan Syahid Husein, Maluku Utara. 9. Nisan Makam di Bintan, Riau. 10. Kompleks pemakaman Sindang Duwur di Pantai Utara, Jawa Timur. 2. Seni ukir. Pada zaman masa perkembangan Islam, zaman Madiyah berkembang, ajaran bahwa seni ukir, patung dan melukis makhluk hidup, apalagi manusia, secara nyata tidak diperbolehkan di Indonesia. Ajaran tersebut ditaati. Dan hal tersebut menunjukkan seni patung di Indonesia pada zaman Madiyah kurang dapat berkembang. Padahal seni patung dan pada masa sebelumnya, zaman Madiyah, sangat berkembang baik. Patung-patung belum bentuk manusia maupun bentuk binatang. 3. Aksara dan seni sastra. Tersebarnya Islam di Indonesia berpengaruh dalam bidang aksara atau tulisan. Huruf Arab digunakan di bidang seni ukir. Berkaitan dengan hal tersebut, berkembang juga seni kaligrafi atau huruf Arab yang ditulis dengan sangat indah. Kalimat yang ditulis bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Perkembangan zaman Madiyah tidak terlepas dari pengaruh unsur sastra sebelumnya. Oleh karena itu, terjadi akulturasi antara sastra Islam dan sastra yang berkembang di zaman pra-Islam. Seni sastra di zaman Islam berkembang terutama di Melayu dan Jawa. Berikut jenis-jenis seni sastra. A. Hikayat, yaitu karya sastra yang berisi tentang sejarah ataupun dongeng. B. Babat, penulisan babat seperti tulisan sejarah, tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Isinya campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. C. Syair-syair, berdasarkan dari perkataan Arab untuk menamakan karya sastra berupa sajak saja yang terdiri dari 4 baris setiap baitnya. D. Suluk, merupakan karya sastra berupa kitab-kitab. 4. Kesenian. Di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian yang bernapaskan Islam, yang tujuannya adalah untuk menyebarkan ajaran Islam.
Berikut contoh kesenian tersebut. A. Permainan debus merupakan tarian yang pada puncak acara para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. B. Seudati merupakan bentuk tarian dari Aceh. C. Wayang. Pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu. 5. Bidang kalender. Indonesia telah mengenal sistem kalender sebelum datangnya pengaruh Hindu-Buddha dari India. Pada saat itu kalender Indonesia menggunakan perhitungan 1 pekan. 1 pekan terdiri dari 5 dan 7 hari. Satu upacara selamatan atau selamatan berasal dari bahasa selamah yang berarti selamat. Selamat atau bancaan merupakan bentuk alkulturasi antara budaya pra-Islam dan budaya Islam. Upacara bancaan ini dilakukan perubahan doa-doa yang dipanjatkan pada zaman Hindu-Buddha. Doa-doa ditunjukkan kepada dewa-dewa Hindu, sedangkan pada zaman Islam doa-doa yang dipanjatkan merupakan doa-doa Islam yang ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Upacara daur hidup. Upacara daur hidup merupakan upacara yang terkait dengan upacara sepanjang lingkaran hidup manusia. 2. Proses integrasi nusantara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi bangsa adalah penyatu berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional. Integrasi kebudayaan adalah penyesuaian antara unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Ternyata, proses integrasi bangsa Indonesia sudah berlangsung cukup lama, yaitu sudah dimulai sejak awal Tarik Masehi. 1. Peran para ulama dalam proses integrasi. Konsep ajaran Islam memunculkan perilaku ke arah persatuan dan persamaan derajat. Islam yang berkembang di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranan para ulama atau wali songo. Nama-nama wali songo tersebut antara lain 1. Sunan Maulana Malik Ibrahim, 2. Sunan Ampel, 3. Sunan Bonang, 4. Sunan Derajat, 5. Sunan Giri, 6. Sunan Kalijaga, 7. Sunan Kudus, 8. Sunan Muria, dan 9. Sunan Gunung Jati. 2. Peran pedagang. Peran pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India telah ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia sejak abad ke-7. Perdagangan merupakan saluran Islamisasi yang terjadi secara intensif dan dinamis. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor sebagai berikut. A. Dalam agama Islam tidak ada permisahan antara manusia sebagai pedagang dan kewajibannya sebagai muslim untuk menyampaikan ajaran kepercayaannya kepada orang lain. B. Perdagangan pada masa Islam di Indonesia sangat menguntungkan karena banyak golongan bangsawan yang raja dan ikut dalam perdagangan. Berdasarkan hal tersebut, pelabuhan mempunyai peran yang strategis dalam proses masuknya Islam ke Indonesia. Berikut adalah fungsi pelabuhan. A. Sebagai tempat persinggahan para pedagang. B. Membuat atau membongkar barang-barang dagangan. C. Membuat jadi tempat transaksi perdagangan atau jual beli barang-barang. Proses integrasi jual dapat dilihat dari kegiatan pelayaran dan perdagangan antar pulau. Peran dan perdagangan tersebut berlangsung dari daerah yang satu ke daerah yang lain, bahkan berlangsung antara negara yang satu dan negara yang lain. Peran bahasa. Dalam proses interaksi biasanya juga memiliki peran yang strategis. Bahasa merupakan sarana pergaulan hampir semua pelabuhan di Kepulauan Nusantara menggunakan bahasa Melayu. Adapun faktor-faktor yang menjadikan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pergaulan antar suku adalah sebagai berikut. 1. Menurut catatan Ibnu Battah, para cendekiawan Melayu yang beragama Islam sejak abad ke-13 banyak yang melakukan pengembaraan.
untuk menyiarkan agama Islam. 2. Terjadinya penyebaran budaya dan bahasa Melayu dari Sumatera ke berbagai pulau Nusantara, kemudian ke Asia Tenggara, dan bahkan sampai ke Madagaskar. 3. Adanya pernikahan antar kerajaan. 4. Suku bangsa Melayu banyak memainkan perdagangan jarak jauh. Sejak zaman dahulu, bahasa Melayu menjadikan bahasa resmi negara Melayu atau Jambi. Bahasa Melayu pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya dijadikan sebagai bahasa resmi dan bahasa ilmu pengetahuan. Bahasa Melayu pada mulanya digunakan sebagai bahasa dagang. Melambat laun, bahasa Melayu tumbuh menjadi bahasa perantara dan menjadi linggau franca di seluruh kepulauan Nusantara. Buku-buku agama dan tafsir Al-Quran pun menggunakan bahasa Melayu. Ketika Portugis menguasai Malaka, Portugis mendirikan sekolah-sekolah dengan bahasa Portugis, tapi kurang berhasil. Pada waktu VOC merebut Malaka, VOC mendirikan sekolah-sekolah dengan bahasa Melayu. Kedatangan VOC tersebut secara tidak sengaja telah mengembangkan bahasa Melayu.